Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kuas TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan Ana Rania di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Di pertemuan kali ini kita akan berbincang tentang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Rania. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat Ananda, alhamdulillah. Baik Abah, kita akan bertanya jawab lagi ya Abah tentang permasalahan seputar Ramadan. Ana mewakili sahabat Kuas TV nih Abah ya. Iya. Ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya tuh kira-kira gimana Abah cara mengkodok puasa bagi ibu hamil dan menyusui Abah? Baik, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, hamil dan menyusui adalah takdir dari Allah. Ini bukan sakit, takdir ya. Artinya Allah memberikan amanah kepada mereka yang hamil dan memberikan amanah kepada mereka menyusui. Duanya takdir Allah. Maka ketika itu takdir Allah, berarti Allah akan memberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Makanya orang yang hamil dan menyusui ada ketentuan dalam fikih. Ketika mereka sakit, ketika mereka dalam keadaan yang kondisi memang tidak bisa berpuasa, maka cukup diulang di lain hari. Tapi ketika mereka tidak sakit, ya, ketika mereka sehat-sehat saja, tapi khawatir terhadap kandungan, khawatir terhadap bayi, maka ulama berbeda pendapat. Ada qadha dan ada fidyah, dua ini. Ya, makanya ketika dia dalam keadaan sehat, kan ada nih pemirsa yang dirahmati Allah, seorang ibu yang menyusui atau seorang ibu yang hamil, dia sehat, tapi takut kandungannya sakit, takut kandungannya kurang sehat, maka dia tidak puasa. Maka ketika dia tidak puasa atas pribadinya yang sehat, dia mengqadha. Tapi kemudian juga membayar fidyah, jadi dua, ada qadha dan fidyah. Tapi usaha dua-duanya tidak telat dengan qadhanya, maka ulama mengatakan cukup dengan fidyah 2 kali. Nah begitu artinya membayar fidyah bagi mereka yang dalam kondisi hamil dan juga menyusui. Sama dengan ibu menyusui. Ketika ibu menyusui pemirsa yang dirahmati Allah, waktu dia menyusui dia sehat. Cuman dia bilang bahwa kalau saya menyusui kemudian saya berpuasa, takutnya susunya kurang maksimal sehingga anak sakit, yang akhirnya membuat si ibu tidak berpuasa. Berarti dia sehat, cuman tidak puasa dikarenakan khawatir terhadap kandungan yang ada di dalam terhadap bayi yang disusunya. Maka ulama mengatakan dia mengqadha dan juga dia membayar fidyah. Jadi dua ini dilaksanakan. Begitu anadarannya. Berarti ibu hamil dan menyusui mereka membayar dua. Satu qadha karena dia tidak sakit, satu betul-betul dia fidyah karena untuk bayinya. Kecuali dia sakit memang. Ibu yang hamil memang sakit. Bukan karena bayinya, bukan karena memang sakit. Maka kalau dia sakit cukup dengan membayar qadha saja kalau sakit. Tapi kalau dia tidak sakit dan khawatir pada bayi, ini tadi qadha dan fidyah. Sama dengan ibu menyusui. Ketika ibu menyusui dia sakit, pun memang sakit bukan karena dia takut bayinya tidak, maka dia cukup membayar qadha puasa. Tapi kalau dia tidak sakit, sehat-sehat saja, namun khawatir bayinya tidak dapatkan susu yang baik, maka dia tidak berpuasa, maka ulama menyatakan dia membayar dua, qadha dan fidyah. Jadi dua-duanya begitu. Anadarannya. Baik Abah. Jadi kalau misalkan ibu hamilnya itu tidak sakit, itu bayarnya dua ya Bang? Ya. Qadha sama fidyah. Ya. Tapi kalau sakit satu aja. Qadha saja, Qadha betul. saja. Baik Abah, terima kasih. Ya. Lanjutnya Abah. Silakan. Apakah kalau kita berkumur dan bergosip saat puasa itu bisa membatalkan puasa Abah? Baik. Sebenarnya kumur-kumur itu tidak membatalkan puasa, ya. Cuman makruh kata ulama. Karena kadang-kadang kalau siang hari kita kumur-kumur, itu kan mulut kita akan ada air yang tawar. Kadang-kadang tawar air itu masuk ke dalam tenggorokan kita sehingga bisa membatalkan puasa kita. Jadi bukan membatalkan tapi makruh. Makanya dalam fikih ya, madhul istinsyak, memasukkan air ke mulut dan juga ke hidung, itu ulama walaupun itu adalah sunnah dalam berwudu, namun ketika puasa makruh untuk dilaksanakan. Makanya tidak diwajibkan atau tidak disunahkan bahkan untuk berkumur-kumur dan istinsyak, masukkan air ke mulut dan juga ke hidung, walaupun itu bagian daripada wudhu yang kita tunaikan, tapi itu sunnah. Ketika bulan puasa makruh untuk dilaksanakan. Kenapa? Dikhawatirkan tertelan air, dikhawatirkan masuk air ke dalam mulut yang bisa membatalkan puasa kita. Nah berikutnya gosip. Gosip sesuatu yang tidak baik dalam agama kita. Dalam bahasa puasa disebutkan qaula zur, ya, wattaqu qaula zur. Hindari perkataan-perkataan yang kurang bermanfaat, hindari perkataan-perkataan yang tidak baik, karena itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Kita kan tahu ada muftirat, ada muhbitat. Ya, dalam puasa itu anandarania dan pemirsa yang dirahmati Allah, ada yang membatalkan puasa kita, ada yang menggugurkan pahala puasa kita. Jadi beda batal dengan gugur. Kalau batal, puasanya tidak diterima. Tapi kalau gugur, puasanya diterima tapi pahalanya hilang. Wah, rugi sekali. Makanya sering Abah sampaikan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamil jul, atau sini dia ada yang berpuasa tapi dia dapat dua saja, lapar dan dahaga, pahala tidak. Kenapa? Muhbitat. Pahala puasanya menjadi gugur, pahala puasanya menjadi hilang karena perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Makanya gosip, ya,
dan lain-lain hindarkan ketika kita berpuasa. Kalau perlu, itu pun kita puasakan. Tidak menghina orang, tidak membuli orang, tidak gosip. Sebab kalau itu kita lakukan, bisa mengurangi pahala puasa. Kalau mengurangi pahala puasa, kan sia-sia di puasanya. Iya. Tidak makan, tidak minum, tidak katik puasa. Tidak, pemirsa, termasuk orang yang rugi. Maka jangan, karena itu termasuk muhbitat. Yakni puasa, yakni yang dapat mengurangi bahkan juga menjatuhkan nilai-nilai puasa kita. Jadi hindarkan kalimat-kalimat tersebut. Bahkan ananda-anandanya ada sebuah hadis, ketika engkau diajak bertengkar oleh orang lain, fakul ini saim. Tinggal sebut, maaf ya, saya sedang puasa. Begitu. Begitu juga kalau orang ngajak kita gosip, kalau orang ngajak kita untuk cerita-cerita yang tidak katakan ini saim. Maaf ya, saya sedang puasa. Kalimat ini adalah kalimat kata kunci untuk memberikan info kepada orang lain bahwa saya tidak mau gosip, saya tidak mau bully, saya tidak mau melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa? Saya sedang puasa. Saya sedang tidak melakukan hal-hal itu yang dapat muhbitan, menjatuhkan atau menghilangkan nilai-nilai puasa. Jadi bukan membatalkan, tapi bisa menghilangkan nilai puasa. Beda tadi dengan berkumur-kumur. Kalau kumur-kumur kemudian tertelan, bisa membatalkan puasa. Makanya makruh, lebih baik tidak berkumur-kumur ketika kita dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Dikhawatirkan tertelan. Bila tertelan dengan air, maka ulama mengatakan penelanan air itulah membatalkan puasa. Maka jangan berkumur-kumur, tapi makruh untuk berkumur-kumur. Nah, begitu juga dengan gosip tadi. Tinggalkan gosip. Tidak usah gosip-gosip, tidak usah berkata-kata buruk di bulan puasa. Tapi katalah kata-kata yang baik, karena dalam hadis Rasulullah, kaulah zur, perkataan-perkataan buruk tinggalkan ketika berpuasa sebagai tanda untuk mendapatkan hikmah dan juga keutamaan dari puasa tersebut. Begitu anandaranya. Wallahu Baik a'lam. Abah, jadi kalau berkumur-kumur itu makruh ya Abah? Ya, betul. Makruh, tapi lebih baiknya dihindarkan kalau betul. saat puasa. Nah, yang bergosip ini dihindarkan juga ya, Ya. bisa mengulangi pahala puasa. Ya, betul. Sia-sia aja kita puasa. Betul. Nah, baik Abah, terima kasih ya Abah. Sama-sama. Baik pemirsa, sampai di sini saja perjumpaan kita pada kali ini. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe. Ana Rania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.